Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 11 RPL, kita lanjut untuk pembelajaran CSS kita. Kali ini Dewi mau memaparkan sedikit tentang display ya, CSS display properti pada CSS. Kita masih menggunakan Witry-School sebagai sumber belajar ya. Di bagian CSS display, untuk video ini kita akan membahas 3 atau 4 mungkin, kalau misalkan nanti kita cek waktunya apakah sudah melebihi 1 jam atau belum ya. Minimal nanti kita akan membahas display, maximum width, dan position. Oke. Display ini dia digunakan untuk mengontrol bagaimana sebuah elemen itu akan ditampilkan. Apakah dia akan ditampilkan sebagai blok, apakah dia ditampilkan sebagai inline, ataukah dia ditampilkan hidden ya. Hidden artinya tidak ditampilkan. Apakah dia mau ditampilkan atau tidak ditampilkan. Kalau misalkan dia ditampilkan, apakah dia ditampilkan sebagai blok ataukah ditampilkan sebagai inline. Kalau kalian masih ingat, pada saat belajar HTML kemarin itu ada 2 tipe elemen. Yang pertama adalah tipe blok, kemudian yang kedua adalah tipe inline. Jadi ada tipe blok, ada tipe inline. Tipe blok itu termasuk di H1 sampai H6. Kalau kita kemarin pakai H1, H2, H3 dan seterusnya itu juga masuk blok. P atau paragraf, form, header, footer, dan section, ini semuanya contoh-contoh elemen dengan tipe blok. Elemen dengan tipe blok ketika dipakai, dia akan memakai satu baris penuh pada halaman itu, jadi mentok dari kiri sampai ke kanan. Jadi kalian nggak akan bisa menaruh sesuatu di sampingnya, kecuali displaynya itu kita atur ukuran maksimalnya ya, nanti juga akan kita bahas. Jadi kalau kalian mempunyai 2 judul H1 dan H2, maka H2 itu akan berada di bawahnya, karena elemen H1 itu termasuk elemen blok yang akan memakan ke seluruh baris dari kiri ke kanan. Untuk lebih jelasnya kita coba dulu aja untuk yang membedakan blok dan inline ya. Di sini kita buat CSS display HTML itu. Oke. Head, title, CSS display. Sementara kita nggak kasih link dulu, karena Bu Dewi pengen menunjukkan perbedaan antara display blok dan display inline ya. Oke. Kalau saya punya paragraf adalah paragraf 1, kemudian saya punya paragraf yang kedua di bawahnya seperti ini, maka kedua paragraf ini akan tampil dari atas ke bawah. Contoh, localhost topik 2 CSS ya, CSS display HTML. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2. Kenapa paragraf 2 ini berada di bawahnya paragraf 1? Karena paragraf itu termasuk blok elemen blok, sehingga dia akan memakan seluruh area dari ujung kiri ke ujung kanan, sehingga elemen yang lain akan berada di bawahnya. Itu adalah paragraf. Beda dengan link. Kalau saya punya link itu dia termasuk elemen inline. Kalian amati elemen inline. Kemudian saya punya link yang kedua. Seperti ini. Nah,
kita cek. Kalian amati kedua link ini akan berada berdampingan karena link atau elemen link ini dia adalah elemen inline, sehingga dia tidak memakan seluruh tempat. Jadi kalau ada elemen lain dia akan langsung berada di sampingnya. Contoh kalau saya bikin contoh lagi untuk yang elemen inline itu adalah gambar, misalnya IMG SRC sama dengan IMG bullet bullet.png. Ini dia juga akan berada di sampingnya karena image itu adalah elemen inline. Nah, dia tidak, karena terlalu besar ya, kita kasih WIDTH 10 pixel. Sama dengan 10 pixel gini. Nah, dia akan berada di sampingnya seperti ini karena dia merupakan elemen inline. Tapi kalau elemen blok, saya kasih H1 di bawahnya misalnya. H1 blok elemen. H1 ini dia akan berada di bawahnya. Nah, karena ketika ada karena blok elemen dia akan memakan seluruh tempat dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi elemen berikutnya dia akan berada di bawahnya. Kalau saya kasih link di bawahnya H1 seperti ini. Dia akan tampil di bawahnya. Ya. Jadi ini perbedaan antara elemen inline dengan elemen blok. Bagi yang kurang jelas nanti bisa tanya lagi ya. Kalau elemen blok adalah elemen yang memakan seluruh tempat dari ujung kiri ke ujung kanan, sehingga elemen berikutnya akan langsung berada di bawahnya, nggak bisa berada di sampingnya. Meskipun teksnya cuma segini saja, tapi dia sebenarnya memakan tempat dari sini ke sini. Kemudian kalau elemen inline itu dia memakan tempat seperlunya saja. Jadi kalau link itu salah satu contoh elemen inline ini, dia hanya memakan tempat seperlunya. Ini kata-kata link Google ini. Kemudian kalau di sampingnya dikasih elemen inline lagi seperti ini, dia akan naruh karena ini cuman kepakai segini ya, kepakai segini, maka elemen berikutnya akan langsung berada di sampingnya. Itu adalah elemen inline. Oke, ya, agar lebih jelas kita kasih ini aja. Blok level elemen. Nah, blok level elemen adalah elemen yang memakan tempat. Stretch itu mentok ya bahasa Indonesianya, dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian kalau inline adalah elemen yang memakan tempat seperlunya. Seperlunya saja, sehingga elemen lain akan berada persis setelah elemen inline, bukan di bawahnya. Kecuali memang elemen inline-nya sudah mentok sampai sini, maka elemen berikutnya akan langsung berada di bawahnya. Tapi kalau misalkan masih cukup tempatnya, dia akan langsung berada di sampingnya. Nah, untuk yang elemen blok, elemen lain akan langsung berada di bawahnya.
tempati tempat di bawahnya. Ini ya, ini contoh elemen inline. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang apa tujuan dari CSS display ini ya? Tujuannya adalah dia mengatur apakah elemen itu akan tampil atau tidak tampil, dan ketika dia tampil, apakah dia mau ditampilkan sebagai inline ataukah dia mau ditampilkan sebagai blok ya. Contoh list itu sebenarnya adalah blok. Kalau kemarin kita bikin list itu blok ya. Kalau kita buka yang list, CSS list. Nah, list ini blok. Jadi elemen berikutnya kan akan langsung berada di bawahnya. Kopi, teh berada di bawahnya kopi, ini air putih berada di bawahnya teh. Dia blok. Tapi list ini bisa ditampilkan dalam bentuk inline juga dengan cara diberi properti display. Jadi contoh ini example-nya. Ini adalah list sebenarnya yang ditampilkan secara inline sehingga dia akan tampil horizontal ya. Ini untuk seperti itu kita harus buat CSS-nya. Kita buat CSS-nya, CSS display.css seperti ini. Kemudian kita bisa kasih style ya pada list, selektornya LI seperti ini, kemudian display diganti inline. Nah, masih ingat kan kalau misalkan di sini saya tulis LI, maka ini kan bukan kelas, bukan ID ya. Kalau kelas kan ada titiknya seperti ini. Jadi hanya kelas, hanya elemen yang memakai kelas itu saja yang akan terpengaruh. Tapi kalau nggak ada titiknya, kemudian selektornya langsung ditulis LI seperti ini, maka seluruh list dalam tabel dalam halaman HTML itu akan ikut terpengaruh ya oleh style yang didefinisikan di sini. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Di sini kita kasih link rel style sheet href css display.css. Oke, sekarang di sini kita mau kasih judul dulu, H1, mengubah blok menjadi inline dan sebaliknya. Nah, begitu. Kemudian di sini kita akan kasih OL aja deh, unordered UL, kemudian LI ini elemen 1, LI ini elemen 2. Yes. Nah, kita coba. Nah, kalian lihat dia akan berada tepat di sampingnya ya, tepat di sampingnya. Oke, kalau misalkan ini kita hapus, kita kasih komen begini, kasih komen. Komen seperti itu biar mati ya. Kemudian ini saya save, ini saya reload. Nah, sebenarnya list itu di elemen blok seperti ini. Elemen 1 akan elemen 2 akan berada di bawahnya elemen 1. Tapi karena kita override, kita ganti dia menjadi displaynya menjadi inline, maka dia menjadi inline gitu. Dia menjadi inline
displaynya menjadi inline, sehingga dia hanya akan menempati seperlunya dan elemen berikutnya akan berada setelahnya seperti ini. Ya, ini bisa dimanfaatkan ketika kalian pengen membuat link ya, link tuh dikasih seperti ini. Nah, ini apa? Bentar. Nah, ini bisa ups, keliru. Bentar. Nah, seperti ini harusnya. Nah, oke, sorry ya. Nah, seperti ini. Dia bisa dimanfaatkan untuk membuat link navigasi yang berbentuk vertikal. Sebaliknya, elemen blok, elemen inline itu bisa juga dirubah menjadi elemen blok, ya. Contoh, nah ini contoh elemen span. Span itu dia harusnya elemen inline, tapi dia dirubah menjadi elemen blok di sini. Atau kita buat A aja, jangan span, lebih gampang. Contohnya adalah link ya. A display block seperti ini. Jadi nanti seluruh link dia akan menjadi displaynya blok. Kemudian di sini kita akan buat href ini link 1. Nah, link 2. Nanti akan kalian amati bahwa link akan menjadi elemen blok ya. Yang tadinya ini dia ke samping, dia akan menjadi ke bawah seperti itu. Kalau mau agak dibedakan, bisa dikasih kelas blok, kasih kelas. Jadi di sini kelas blok agar tidak mempengaruhi link yang lain. Kelas blok seperti itu. Nah, link yang ini tetap, link yang ini menjadi blok. Jadi khusus untuk link yang ini, yang bawah ini, dia dirubah menjadi elemen blok. Ya, padahal aslinya link itu dia elemen inline. Karena inline dia harusnya memakan tempat seperlunya saja. Tapi karena dirubah menjadi blok, dia akan memakan tempat dari kiri ke kanan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah visibility ya. Display none. Display none itu membuat elemen menjadi hilang, disembunyikan. Kita bisa kasih. Misalnya saya pengen membuat judul itu tersembunyi. Ini ya. Kasih saja display none seperti ini. Nah, contoh saya kasih H1 membuat sebuah elemen yang tidak tampak. Nah, di sini dikasih H1
class, hidden. Ini tidak tampak. Next. Nah, ini ada di sini, tapi tidak tampak di sini. Itu adalah visibility none, artinya tidak ditampakkan di hidden, ya, tidak ditampakkan. Apa fungsinya? Ya fungsinya untuk menghidden sebuah elemen, ya. Jadi kadangkala kita sebagai programmer tuh butuh menghidden beberapa elemen daripada menghapus. Akan lebih baik dihidden daripada dihapus, karena suatu saat maunya kemungkinan akan ditampilkan lagi gitu. Daripada buat lagi, lebih baik buat aja tapi dihidden, sehingga nanti nggak perlu buat lagi. Kalau mau pakai ya tinggal ditampilkan aja. Itu fungsinya hidden, ya. Itu untuk CSS display. Segera bertanya saja kalau kurang jelas, terutama yang RPL 2 ini masih malu-malu bertanya. Yang kedua adalah tentang maximum width atau lebar maksimal. Nah, ketika kalian pakai elemen blok, kan dia dari kiri ke kanan itu mentok, ya, mentok, ukurannya mentok. Contoh, ini contoh yang lain. Saya mau bikin kelas if one, gini nama kelasnya. Kemudian saya kasih border 1 pixel. Nah, ketika saya pakai kelas div itu, div id, div class sama dengan 1, ini elemen block, kamu akan lihat bahwa dia akan mentok sampai ke sana. Kalaupun di scroll, dia juga akan tetap mentok. Nah, ini div itu termasuk elemen blok. Nah, tapi kita bisa batasi yang sedemikian itu. Kita bisa batasi dengan menggunakan maximum width. Jadi biar nggak mentok, kita bisa atur maksimalnya berapa. Ya, maksimalnya berapa. Contoh, ini ada 2 div. Yang div pertama dia tidak ada maksimalnya. Kemudian div yang kedua dia dikasih maksimal 500 pixel. Nanti kita akan lihat bedanya. Buat CSS baru aja. CSS max width CSS begini. Kemudian kita buat div example 1. Ini copy aja. Jadi div yang pertama lebarnya dibuat 500 pixel, marginnya auto, bordernya 3 pixel, garis tepinya, ya. Kemudian div example yang kedua dia diberi maksimum width 500 pixel. Kita akan coba pakai. Kita buat HTML-nya CSS max HTML. Nah, itu HTML head title CSS max width, kemudian ini CSS max width ini. Oke, di WordPress aja. Kemudian body. Nah,
Yang pertama saya akan pakai div class example 1 begini, kemudian di dalamnya kasih teks ini adalah div dengan width 500 pixel. Kemudian yang kedua saya pakai div class example 2, kasih keterangan ini adalah div dengan maksimum width 500 pixel. Nah, kita akan coba max width.html. Nah, kita scroll gini ya. Kalau pengen tahu efeknya, kita bisa inspect. Kalau saya kecilkan, seperti ini, atau terlalu ini ya, terlalu kecil ya, gini aja deh. Nah, ini nabrak, lihatlah ini nabrak. Kalau yang maksimum width 500 pixel, dia nggak nabrak. Di inspect, di zoom. Nah, kalian amati. Atau kalau nggak jelas, nah ini di sini lebih jelas. Nah, kalau yang dikasih maksimum width, dia nggak nabrak. Kalau yang dikasih width 500%, dia seperti ini jadinya. Ada scrollnya. Nah, seperti itu. Ini pula juga seperti itu. Jadi kalau nggak cukup, dia ada scrollnya ke samping. Kalau misalkan dikasih maksimum width, dia nggak akan nabrak ini. Nah, ini kan muncul scrollnya di bawah gini kan. Kalau saya kecilkan lagi, nggak bisa karena dia sudah mentok 500 pixel di sini. Nah, ya, ini kalau dikasih width 500 pixel, dia dikecilkan bagaimanapun, dia lebarnya tetap 500 pixel. Tetap 500 pixel ke samping seperti ini. Tapi kalau dikecilkan, kalau yang maksimum width 500 pixel, ketika dia dikecilkan, dia akan menyesuaikan ukurannya. Itu seperti itu. Jadi nggak nabrak. Kalau yang atas ini kan nabrak, karena yang ini tidak dikasih maksimum width. Ya, seperti itu. Loh Bu, kenapa kok nggak penuh satu halaman? Ya, karena dikasih ukuran. Kalau yang sebelumnya yang ini kan div ini mentok satu halaman. Kalau saya panjangkan, dia juga akan ikut mentok satu halaman. Kenapa? Karena tidak dikasih ukuran. Sedangkan div yang kedua ini, dia ini kita kasih ukuran kita kasih ukuran 500 pixel. Jadi dia hanya akan memakan tempat 500 pixel gitu. Itu ya. Kenapa sih kita belajar div? Div ini nanti kita akan sangat bermanfaat ketika kalian membuat layout website ya. Karena div ini artinya division ya, membagi halaman itu menjadi beberapa bagian. Kalau kalian lihat website itu kan ada bagian atas itu isinya gambar, bagian samping isinya menu. Seperti ini. Bagian atas isinya apa, kemudian bagian samping isinya apa. Ini dibagi-bagi ke dalam div. Ya, jadi kalau menggunakan maksimum width, dia ketika layarnya dikecilkan di bawah 500 pixel, dia akan menyesuaikan ukurannya.
Tapi kalau dikecilkan, dibesarkan di atas 500 pixel, dia akan tetap 500 pixel karena maksimumnya segitu. Jadi ini saya kecilkan, dia berkurang. Tapi kalau saya besarkan di atas 500 pixel, ya tetap 500 pixel ukurannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang position. Nah, position ini dia digunakan untuk basic layout ya. Basic layout. Position itu ada 6, ada static, relative, fixed, absolute, dan sticky. Apa itu position static? Static itu position default dari CSS ya. Semua elemen itu secara default kalau nggak dikasih kalau nggak diubah posisinya, dia posisinya static. Static itu meskipun dikasih perubahan margin dan lain sebagainya, dia nggak akan mengubah, tetap akan posisinya akan tetap seperti itu, artinya static ya, static. Tapi ketika di scroll dia akan ikut scroll seperti ini ya. Kita coba bikin CSS position. Oops. Name CSS position.css. Oke. Sekarang kita buat div class static. Kita kasih position static begini. Kemudian border 3 pixel solid red misalnya. Oke. Kemudian di close saja semua. Di sini kita buat HTML-nya. CSS position.html. Oke. Ini hairy name ya, sorry. Position. Nah, yang benar seperti itu. Head, title, CSS, position, kemudian CSS position CSS, kemudian body. Oops. Nah, div yang pertama, div class static. Elemen ini memiliki posisi static. Posisi static itu posisi default ya. Kalau kalian nggak bikin kelas pun itu semua elemen akan memiliki posisi static. Localhost topik 2 CSS position.html. Nah, ini posisi static ya, default posisi static. Jadi secara default posisi semuanya static. Nah, kemudian ada posisi relatif. Posisi relatif itu dia posisinya relatif dari posisi normalnya. Jadi kalau ini posisi normal, kalau yang seperti ini posisi normal. Kalau posisi relatif kita bisa kasih relatif dari kiri atau dari kanan, atau dari atas atau dari bawah, itu relatif berapa jaraknya gitu ya. Contoh div relatif. Nah, dikasih position relatif, kemudian border gini. Nah, kalau relatif kita bisa kasih posisi relatifnya. Kalau misalnya di sini kasih left 30 pixel, maka dia secara relatif
posisinya akan berada 30 piksel dari kiri. Kita cek. Ya, kita bikin div lagi. Div kelas relatif. Elemen ini memiliki posisi relatif. Ya. Oke, sorry. Elemen ini memiliki posisi relatif. Kita lihat bedanya. Nah, karena kita kasih left 30 piksel, maka posisinya akan menjadi 30 piksel dari kiri. Ya, kalau kini kita tambah 60 piksel. Kemudian di sini kita reload, dia akan semakin ke kanan. Jadi left 60 piksel artinya posisinya relatif dari kiri sebesar 60 piksel. Apakah yang statik itu bisa kita kasih posisi left seperti itu? Misalnya ini kita kasih left 30 piksel. Kemudian di sini kita reload, dia nggak akan berubah. Jadi kalau dikasih posisi statik, dia mau dikasih posisi left, right, top, button apapun, dia nggak akan ngaruh. Ya, jadi ini tidak perlu. Itu kalau posisi statik. Tapi kalau posisi relatif, dia bisa dikasih dia dari relatifnya dari mana? Dari kiri 60 piksel misalnya, maka dia akan masuk 60 piksel dari kiri. Misalnya kita kasih top 50 piksel. Ini. Dari atas. Nah, kalian akan lihat bahwa dia selain dia relatif 60 piksel dari kiri, dia akan relatif juga 50 piksel dari atas karena dikasih top 50 piksel. Nah, begitu itu untuk position relatif. Ya. Kemudian berikutnya adalah position fixed. Kalau position fixed, dia akan tetap berada di situ apapun yang terjadi dan tidak akan terpengaruh oleh scroll. Contoh div fixed seperti ini, kita kasih position fixed, kemudian dari mana, misalkan dari bottom 0, artinya dia posisinya relatif dari bawah itu jaraknya 0, berarti akan mentok ke bawah. Right 0 artinya dari sebelah kanan jaraknya 0, berarti dia mepet ke kanan. Kasih width boleh, lebarnya misalnya 500 pixel. Kemudian kasih border ini untuk memberi penanda aja. Kita cek. Oh ya, belum dibuat HTML-nya. Oke, kita buat div yang ketiga untuk div class fixed. Elemen ini memiliki posisi fixed. Nah, dia di sini digeser-geser bagaimana dia tetap. Jadi kalian bisa lihat. Nah, mau digeser ke kanan, mau digeser ke kiri, atau ke atas atau ke bawah, dia akan tetap berada di situ. Contohnya adalah yang paling gampang yang bisa di-scroll ini. Jadi lihatlah kotak hijau di bawah ini ya. Ini. Ini dia akan tetap berada di situ meskipun di-scroll sedemikian rupa sehingga ya. Kalau mau dirubah bottom 80 misalnya atau bottom 540 pixel seperti itu. Nah, dia akan berada di atas dan posisinya akan tetap di situ ya. Kalau dia dikasih right 0 gini ya, dia posisinya akan tetap nempel di situ. Posisi fixed itu namanya position fixed.
contoh lain, misalnya saya rubah ukurannya. Nah, dia akan tetap di sini. Nempel. Ya, nempel. Itu namanya position fixed. Ya, oke. Kita ganti ke bawah aja, biar ke bawah aja. Biar nggak ganggu elemen yang lain. Itu position fixed. Kemudian ada lagi position absolute. Position absolute itu biasanya digunakan untuk memposisikan sesuatu elemen ke dalam elemen yang lain. Jadi dia kalau relatif itu kan relatif dari tepi halaman ya, misalnya position relatif top 50 pixel, left 60 pixel. Berarti dia posisinya akan dari atas 50 pixel, dari kanan, dari kiri 60 pixel. Dari tepian halaman ya, tepi atas atau tepi kiri. Nah, tapi kalau position absolute dia bukan dari tepi halaman lagi, tapi dia akan dihitung dari tepian elemen yang berada di paling dekat. Jadi contoh ini ada div yang besar yang memiliki position relatif. Kemudian di bawahnya ini ada div yang posisinya absolute. Dia akan berada di bawahnya ini, di dalamnya ini. Nah, ketika dikasih left atau right, misalnya left 60 pixel, maka dia ngitungnya akan dari sini, dari elemen luarnya ini. Kalau dikasih position top, dia akan ngitungnya dari sini, gitu ya. Contoh, gini aja, kita pakai itu aja. Oke. Yang pertama dibuat dulu yang besar, div yang besar, ukurannya 400 kali 200 ya. Kemudian yang kecil ukurannya 200 kali 100, tapi dia diberi position absolute. Kemudian topnya 80. Sekarang kita coba apa maksudnya. Div kelas relatif, tadi kita sudah buat kelas relatif ya, ini jadi kita harus kasih nama yang lain di sini. Saya kasih relatif 2 seperti itu, div kelas relatif 2. Elemen ini memiliki posisi relatif. Kemudian div kelas absolute, elemen ini memiliki posisi absolut. Nah seperti itu. Kita cek. Nah ini ya, yang relatif ini kakak kita turunkan aja deh. Top 200 pixel. Nah 280. Nah seperti itu, jadi dia bisa overlap, Nah itu absolut seperti itu, ini ya. Misalnya ini saya agak turunkan lagi 290. Nah dia akan berada di sini, itu posisi absolut. Oke. Kemudian yang terakhir adalah position sticky.
Position sticky itu dia akan berada di seperti ini, position sticky. Nah, lihat, amati I am sticky ini, amati I am sticky. Kamu lihat, nah itu seperti itu position sticky ya. Jadi dia menempel, meskipun di scroll dia akan, kalau di scroll dia akan nempel ke atas. Jadi dia menempel di suatu posisi. Itu namanya position sticky. Kita bisa buat sticky position. Nah, kalau sticky kita harus pakai WebKit sticky untuk Safari. Untuk Safari ya, maksudnya bagi kalian yang pakai browser Safari, dia akan baca ini. Kalau yang pakai browser selain Safari, dia bisa langsung pakai position sticky. Jadi untuk lebih amannya, kita tulis dua-duanya. Nah, sticky di mana? Sticky di top 0. Jadi dia akan nempel ke atas. Top 0 artinya dia posisinya akan nempel di atas, langsung di atas. Border ini. Ini akan kita buat div sticky. Class sticky yang ini memiliki posisi sticky. Kita coba. Nah, dia akan nempel di situ. Nah, untuk mengamati position sticky kita bisa kasih paragraf ya. Kita kasih paragraf lorem ipsum. Kasih paragraf lorem ipsum yang panjang. Begini. Kita kasih B. Nah, kita kasih paragraf gitu. Fungsinya biar ada scrollnya. Sekarang kita reload. Oh, kurang panjang ya. Kita tambahi aja. Nih, kita kasih paragraf yang panjang. Nah, kalian lihat ketika di scroll, nah dia akan posisi sticky ini dia akan tetap di atas. Ya. Tapi nah, sticky akan nempel seperti itu. Itu sticky. Sticky. Oke. Seperti itu. Itu untuk CSS position ya. Ini agar supaya rapi, ini saya naikkan aja deh yang ini. Ya, agar supaya naik. Oke. Yang ini 190. Yang ini juga dinaikkan. Oke. Ini juga bisa dinaikkan lagi.
berapa ya? 70 coba. 70 ya 20. Nah, ini hapus aja. Nah, kalian amati ketika ini saya kasih 20 pixel, mana yang tadi relatif 2. Top 20 pixel itu dia menghitungnya dari sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini 20 pixel. Ya. Oke. Kemudian yang ini yang absolut dikasih ya. Tuh. Jika yang absolut dikasih 20 juga. Ups. 80. Itu ya. Nah. 90 biar agak masuk. Nah, jadi saya jelaskan lagi. Yang relatif itu dia posisinya relatif terhadap elemen lain. Jadi kalau di sini yang relatif ini saya kasih top 20 pixel, maka 20 pixel ini ngitungnya tidak dari atas, tapi dari sini, dari elemen sebelumnya. Kalau absolut ketika saya kasih top 90 pixel seperti ini, dia ngitungnya dari atas mentok. Kemudian yang sticky seperti itu ya. Kalau misalnya topnya saya kasih misalnya 30 pixel, dia jadi seperti ini. Nah, nempelnya tidak nempel ke atas, tapi agak ada jaraknya 30 pixel dari sini ke sini. Itu. Jadi kalau misalkan ini saya ganti lagi jadi 0. Nah, kemudian di sini di delete itu seperti itu. Jangan yang bawah ini yang fixed. Ya. Ini posisinya akan tetap di situ apapun yang terjadi. Ini bisa dikasih background color aja biar ini yang fix, yaitu yang sticky, ini yang fix. Seperti itu anak-anak untuk CSS positions ya. Kita tadi sudah belajar maximum width, position, dan juga display ya. Saya tunggu pertanyaannya. Kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi lebih lanjut di platform, berbagai platform ya. Bisa langsung di e-learning, di WhatsApp, atau ketemu Bu Dewi langsung. Semoga kalian dimudahkan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.